Ya kan? Jadi sudah tidak ada yang namanya menghargai dalam agama diskusi itu. Ya kan? Emang Oke, Owo silakan. siapa? Sebentar. Owo siapa? Sabar. Owo Ya, siapa? nggak apa. Udah nggak usah dibahas itu, nggak usah dibahas. Oke, gini teman. Apakah si Muhammad ini bekerja sama dengan iblis atau jin atau bangsa jin ketika menyuruh umatnya untuk melarang umatnya melakukan bersih tinja atau cebok tanpa memakai yang namanya tulang, tanpa memakai yang namanya arang. Ya, ini baca aja Sunan Abu Dawud 35. Mereka diingatkan untuk mengantongi 3 batu agar apa? Suatu saat nanti ketika perjalanan menemukan air, mereka bisa cross check. Yaitu apa? Ketika dia mengantongi berarti dia ingat kemarin atau tadi saya belum cebok. Maka baru dia boleh cebok. Itu sebenarnya sesimpel itu jawabannya. Karena kalau Anda mengatakan bahwa iblis itu tidak ada perannya dan lain-lain, nggak apa-apa, Anda menjelaskan jauh sekali karena kasih karunia-Nya Yesus menang atau apa segala macam. Bukan itu saya tanyakan, bukan itu. Peran iblis agamamu ada, peran iblis dosa waris itu ada. Itu. Jadi minimal jujur bahwa oh iya benar, Kristen itu ada karena adanya kerja iblis. Karena iblis lain bekerja. Entah itu iblis nanti salah paham, kecewa atau apapun itu bodoh amat. Yang penting kan iblis. Kan begitu. Kalau dibilang bahwa peran iblis itu tidak ada, ya memang tidak pernah ada dalam kekristenan. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, kalau ada hal yang tidak benar, itu berasal dari iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mereka yang telah melakukan pembunuhan terhadap manusia sejak awal. Makanya tidak ada iblis dalam kekristenan. Kalau yang namanya mau ditambahkan, lu aja yang berpikir karena lu memang bersama-sama dengan iblis. Mantap. Banyak. Jadi bebas bernarasi ya, bebas mengeluarkan pendapat. Saya perhatikan komal Anda juga boleh menyebut Allah di situ ya, Allah gitu kan. Jadi saya juga boleh menyebut dengan kata sesuka saya gitu. Ya kan? Jadi sudah tidak ada yang namanya menghargai dalam agama diskusi itu. Ya kan? Emang Oke, Owo silakan. siapa? Sebentar. Owo siapa? Sabar. Owo Ya, siapa? nggak apa. Udah nggak usah dibahas itu, nggak usah dibahas. Oke, gini teman-teman ya. Satu juga yang saya sampaikan. Sebentar, selesaikan dulu. Anda tadi bilang Owo siapa? Ya, pasti Anda tujuannya ke sana kan? Tujuan apa? Mengatakan apa Allah, gimana? Kan kenapa? Iya, Anda merasa. Oh iya, karena Anda kan debater Kristen. Oh, Kan gitu. kalau Anda yang merasa. Saya di sini putar Owo FM, terus Anda merasa gitu? Oh iya, karena Anda sebagai debater Kristen. Merasakan apa? Ya, saya merasa bahwa ada seorang Kristen yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata Allah sesuka hatinya gitu. Itu tentang perasaan Anda. Ya udah. Nanti kalau Anda saya mengatakan si yang cacat boleh ya? Ya Oke dah. Oke, siap. Ya nggak apa-apa. Loh, kalau lanjut. sebentar. Jadi nanti kita Kalau bikin Anda mau diskusi sebentar Dek. Kalau Anda mau diskusilah menggunakan kata yang memang diskusi. Kalau Anda mau membuat framing ya, jangan dengan saya. Pakai otak Anda dengan baik. Anda sebagai orang lama tidak perlulah seakan-akan nggak tahu saya siapa. Jadi kalau mau mulai diskusi, mari kita mulai. Saya nggak kenal Anda, serius. Iya udah saya lihat Anda ini ketika waktu Anda ngomong sama Endang kan, baru saya tahu di YouTube Anda. Makanya saya tahu Anda tadi. Ini yang mau diskusi. Mungkin suara Anda sama. Kalau saya sih mengenal suaranya sama mirip persis banget dengan PC The King, dan ternyata dikonfirmasi oleh namanya Bom Bom, dikonfirmasi dengan Nandar. Nah saya nggak tahu tuh, saya nggak tahu belakangnya. Gitu. Apakah Nandar dengan Bom Bom pernah melihat saya sebagai seorang PC The King? Mungkin salah Bom Bom. Jadi jangan kata tugas Anda menyalahkan Bom Bom. Sebentar, pertanyaan saya. Apakah Nandar sama Bom Bom pernah melihat saya sebagai PC The King? Nandar hanya mendapatkan informasi dari Bom Bom bahwa kamu telah melawan PC The King begitu. Maksudnya? Dan begitu kami menyimak suaranya, oh iya memang gitu. Oh ya, dan satu lagi saya boleh sampaikan,
untuk Kristen silahkan Ini pindah ke sebentar. sebelah. Bagaimana Anda mengatakan telah menceritakan dari bom-bom, telah menceritakan dari Nandar kepada Anda, terus Anda percaya begitu saja? Karena saya mendengarkan suara saja sih. Tapi kalau memang bukan ya nggak apa-apa, nggak jadi- usah takut gitu. Bukan ya? Saya bukannya Bukan. takut. Ya sudah. Bukan, sebentar. Saya nggak takut dengan apa yang Anda narasikan. Tetapi Anda mendalilkan, Anda kan harus membuktikan nih. Benar nggak? Buktinya Anda kan bom yang ngomong. bilang. Anda gitu dong. Anda menuduh. Sebentar. Iya, Anda mendengar, saya berarti mendapatkan Anda- informasi dari Nandar. Kalau gini. Dengarkan. Gini. Ini saya selesaikan. Ini saya selesaikan. Saya Sebentar, selesaikan. saya kasih tahu Anda supaya Anda ngerti nih. Ketika Anda mengatakan dari bom-bom, kemudian Anda mendengar kalau seandainya bom-bom mengatakan bahwa ibu Anda mati, Anda percaya? Iya, percaya. Percaya. Kalau seandainya bom-bom mengatakan bahwa ibu Anda adalah orang yang tidak baik, apakah Anda percaya? Percaya. Ya yang ngomong bom. Oh ya. Iya. Makanya itulah kebodohan. Jadi jangan kalau hanya ngomong-ngomong aja. Sebentar, saya kasih tahu Anda. Kalau suatu hal yang namanya ngomong-ngomong tanpa dalil, sebaiknya jangan dipercaya. Ya, karena itu adalah suatu kebodohan. Ya, kalau hanya ngomong-ngomong, gosip, mending cari tahu siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Paham ya? Ya, karena saya Supaya saya mempunyai ajari namanya. Anda. Iya, saya mempunyai kuping, saya ajari Anda sebagai orang tua karena umur saya udah 42, entah mungkin Anda udah tua Saya benar ya. nggak urus. Nah, jangan Anda sampai tadi mengatakan tua saya tapi adek, kan? bodoh. Iya, Anda tadi Dek. mengatakan saya adek, kasih artinya tahu Anda sudah tua, bangka Jangan gitu kan. sampai Iyalah. sebentar. Kalau seandainya Apa tua sih? tapi Kapan bodoh ini pun diskusinya? percuma. Kapan Loh, diskusinya enggak, saya ini? kasih tahu Anda, Kapan? supaya jangan sampai Iya, Anda saya membuang hanya suatu bahasa, mengatakan. suatu topik. Oke, berarti kuping saya salah dong. Kan dari Anda. Kuping saya salah. Bukan kuping saya salah. Anda, otak Anda yang nggak dipakai. Ketika Oh, Anda iya, oke. Mari kita lihat otak Anda siapa yang harus nggak tahu dipakai. mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan. Ya. Kapan ini mulainya? Paham nggak? Lama kali. Enggak, saya tanya Anda, Iya, makanya paham ketika dah. Anda punya Iya, perasaan paham. Iya, iya. Allah, terus Iya, Anda paham. mengatakannya sendiri, Anda yang Paham. merasa. Ya, Iya. dengarkan deh, supaya saya ajari Anda, jangan tua tapi bodoh. Iya, abang tua. Iya, abang tua. Percuma kalau sudah tua tapi bodoh. Iya. Anda yang Ya, tua, kita kalau hanya saya kan adik Anda, berarti saya masih muda gitu. Jadi Apalagi? kedewasaan seseorang itu Nggak tidak perlu dilihat dari dewasa. umur, Kita dilihat Ya. dari diskusi itu. tapi Ya, udah. cara berpikirnya. Siap. Ya, ada Siap. orang Siap. yang sudah tua tapi buta huruf, dia kan tetap aja bodoh. Gak, saya kasih tahu Anda supaya iya. Anda memahami. Iya. Jangan sampai Iya. Anda Gak apa-apa ini buta huruf, yang hanya penting gak belajar. cacat. Iya. Ya. Iya, kalau nggak apa-apa kalau Anda bilang itu cacat atau apapun itu, yang penting sekolah. Orang buta huruf pun Iya, nggak apa-apa, saya yang tetap penting nggak cacat. menghormati. Iya. Yang penting jangan Iya. bodoh, tua tapi bodoh ya. Ya, betul. Tidak apa-apa bodoh, yang penting sempurna di dunia ini tidak cacat. Ya, lanjut. Kapan Iya, kita diskusinya? tidak cacat pun nggak masalah ya, seperti Iya, yang Anda siap. katakan itu. Mm-mm. Ya, yang penting jangan Jadi tua gimana? tapi bodoh ya. Silakan. Oke, tolong saya sampaikan sekali terakhir sebelum kita mulai, yaitu apa? Dimana kalau Anda Islam silahkan pindah di sini, kalau Anda kafir atau penyesat Kristen silahkan pindah ke sana. Jadi Kristen-Kristen tempat Anda bukan di sini, biarkan Islam sendiri yang mengangkat algoritma penayangan saya. Dan kalau ada Islam di sana yang tapping-tapping, artinya Anda juga mengangkat algoritma penayangan dia. Jadi makanya di PK itu ada namanya PK biar kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi kalau masalah kafir-kafir yang kayak begini Ya, yang udah mending pulang santai-santai aja, gitu. dulu ya. Iya, udah. Jadi Kayak gimana kapan? terima dulu ya. Ini Oh, belum. refresh dulu, Oke, siap. santai. Jangan terlalu tegang Anda. Makan aja dulu, kasihan ini. Dari tadi sambil naik-naik makan. langsung Ayo, ayo. menantang. Iya. Ayo. Kapan? Udah Jadi mulai. kita- Kapan mulainya? Belum. Satu Enggak, match dulu ya. Kan 5. Gitu. Oke. Kasihan sekali. Jangan mulut lebih cepat daripada otak. Anda makan aja dulu. Masa diskusi makan Coba. lagi, kasihan. Songkarmu sekali. coba disetting. Terlalu murah kayak songkarmu, yang begini dong, yang kenceng. Aduh. Ya karena kamu berusaha, ini saya ajarin. Maksudnya saya
nggak kedengeran suaranya, suara ketawanya nggak kedengeran. Kalah medis. Ini mau pakai Kenceng suara toa ketawanya ya. begini. Biasa aja, yang penting tuh gini deh. Iya. Kalau lu Iya, hanya Bang. Iya, mau Bang. pamer di sini, ya, Mm-mm. jangan depan gua lah. Mm-mm. Ya, kalau hanya mau pamer gak usah depan gua lah. Enggak, saya nggak Kalau pamer lu depan bilang Anda, saya sound- cuma bilang. Iya, Saya tadi nggak kan pamer, bilang sound suaranya. card-nya. Saya minta gedein suaranya biar kedengeran suara begini. Gitu loh, itu doang. Santai. Ya, tap-tap layar ya teman-teman ya, share-share ya. Kasihan sekali ini kualitasnya hanya pamer sound card. Coba pamer tuh yang lain. Kalau mau besar-besar pun kita bisa ketawa besar. Nah gitu dong. Aduh, Makanya minta Dek. digedein. Nah, Enggak. makanya saya minta ya, digedein biar kita- kedengeran pas lagi gini, ketawa. gini, Biar nanti gini. saya bisa ini, saya bisa counter dengan ketawa-ketawa juga gitu. Kalau sama Kasihan seperti kalau Edi kayak cara hanya diskusinya. baru pamer Kalau sama kayak gini. kalau sama kayak Edis diskusinya ada begini-begini hanya modal gitu. tua. Mm-mm. Ini hanya modal tua ya sekarang ya. Udah nggak bisa lagi apa-apa, hanya modal suara. Mm-mm. Ya, Makan dulu deh, makan. Jangan udah santai-santai sampai makan Anda kan enak nyemil kan. Slow hidup ini slow, jadi kapan lah kita mulai? cari makan. Ya setelah ini kan supaya Anda persiapan makan dulu. Kasihan. Ya. Enggak sambil makan Saya tadi ini hanya Anda. kasihan sama Anda Iya, kok. mm. Ya. Anda nantang katanya mau langsung mulai, ternyata masih makan gitu kan. Enggak, Kan saya saya sambil kasihan makan, sama aja. Anda. Nyemil aja ini, nyemil aja. Iya, makanya Mm-mm. kalau mau diskusi ya diskusi, mau makan makan dulu. Anda tadi bilang kan satu match dulu, jadi ya udah saya makan. Enggak makan sih, Ya, nyemil. makanya saya lihat Anda tadi waktu kita ngomong ngemil, makan, kan kasihan ini. Isi dulu supaya ada otaknya. Ya, jadi kalau hanya mau pamer-pamer Udah lah, makan songkak, lagi ya, makan aduh. lagi ya. Kita dengerin dia sambil makan lagi. Sudah? Ya, silakan. Anda yang mau mulai bernarasi atau saya? Iya, Silakan Anda bernarasi. duluan. Oh gitu, oke. Saya yang duluan. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita malam ini bertemu dengan Mata Pisau, nama akunnya. Oke, kita tidak usah bernarasi panjang lebar, langsung saja kita bacakan di mana Al-Quranul Karim tentang tema malam ini adalah peran iblis dalam agama. Oke, otomatis di sini perang iblis dalam Islam dan perang iblis dalam Kristen. Untuk memahami iblis seperti apa, kita merujuk kepada Al-Quran, di mana Al-Quran iblis adalah para pemimpin, para setan yang durhaka dan diusir dari surga karena menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kisah iblis dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 34, Al-A'raf ayat 11, dan Al-Hijr ayat 31 dan 32. Iblis digambarkan sebagai makhluk yang sombong dan ingkar terhadap perintah Allah serta berusaha menyesatkan manusia. Penolakan untuk bersujud salah satu contoh di mana iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan bahwa ia diciptakan dari api dan lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Sifat sombong dan angkuh, penolakan iblis ini menunjukkan sifat sombong dan angkuhnya yang menjadi ciri khasnya. Tujuan penyesatan manusia, iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia dan akan berusaha menggoda mereka dari segala penjuru. Peringatan bagi manusia, kisah iblis di dalam Al-Quran menjadi peringatan bagi manusia agar tidak mengikuti kesombongan dan godaan setan serta senantiasa taat kepada Allah. Dan kita jelaskan di mana di dalam Al-Quran asal usul iblis, meskipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, beberapa ulama menjelaskan bahwa iblis berasal dari golongan jin yang diberi kedudukan tinggi di sisi Allah sebelum akhirnya membangkang.
Dalam Islam, jin, iblis, dan setan memiliki perbedaan. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api dan bisa beriman atau kafir. Iblis adalah pemimpin jin yang durhaka dan menolak sujud kepada Adam sehingga dikutuk oleh Allah. Setan di sisi lain bukanlah senantiasa tersendiri, melainkan sifat. Jadi setan itu adalah sifat ya, melainkan adalah sifat yang atau perilaku jahat yang berasal dari jin maupun manusia yang menjauhi kebenaran. Perbedaan antara jin, iblis, dan setan di mana jin makhluk gaib yang diciptakan dari api memiliki kebebasan untuk memilih antara iman dan kufur. Seperti halnya manusia. Manusia sebagian jin beriman dan menjadi muslim, sebagian lagi kafir dan menjadi setan. Iblis merupakan pemimpin dari golongan jin yang durhaka. Ia menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sehingga diusir dari surga dan menjadi sebab kesesatan bagi manusia dan jin lainnya. Setan bukan makhluk, melainkan sifat atau perilaku jahat yang menimpa jin maupun manusia. Setan adalah segala sesuatu yang menyesatkan, yang menjauhkan dari kebenaran dan rahmat Allah. Setan bisa merupakan jin yang jahat atau manusia yang memiliki sifat-sifat buruk dan suka mengajak pada keburukan. Perbedaan setan, iblis, dan jin mengutip dari kitab Tadihul adalah satu karya Kiai Haji Muhammad Syafi'i Adzami. Kata setan menurut Asyaikh Ahmad Asawi berasal dari kata syatana yang artinya jauh dari rahmat. Maka makna setan sebenarnya merupakan nama sifat dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Dan setan juga menjadi sebutan bagi bangsa jin ataupun manusia. Jin bersifat durhaka dan setan demikian pula umat manusia. Apabila ia bersifat durhaka maka dia memiliki sifat setan. Hal ini sebagian dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung saja artinya saya jelaskan, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membiasakan kepada kebahagiaan yang perkataan-perkataan yang indah-indah maupun jikalau Tuhanmu mengkehendaki. Seperti itu. Data semua ini. Nggak nyampe. Yap, silahkan. Baik ya, puji Tuhan ya, hari ini kita dapat diskusi lagi teman-teman semua dengan teman-teman dari Muslim, dan shalom untuk teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Puji Tuhan ya, kita hadir di sini dan kita dapat menyampaikan ya kepada siapapun, karena memang firman Tuhan itu adalah kebenaran dan hidup. Jadi kita di sini untuk menyampaikan tentang kebenaran teman-teman, dan apapun yang kita sampaikan ya itu pasti sesuatu hal yang namanya tentang kebenaran itu harus absolut teman-teman. Jadi kalau ada yang ditanya ya, jadi temanya nih tadi teman Muslim ini Ar-Rasyid menyatakan bahwa apa fungsi iblis ya dalam setan ya dalam agama ya, apa gimana? Saya lupa ya. Peran iblis ya dalam agama. Ya. Jadi kalau dalam agama Kristen ya, kami sekali lagi ya dalam kekristenan itu tidak ada peran iblis ya, karena Tuhan Yesus di dalam agama kita sudah mengatakan bahwa Yohanes 8 ayat 44 ya, iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Ya, ketika waktu 43 dikatakan, apakah kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, jadi Tuhan Yesus katakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu.
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Jadi kalau iblis dikatakan di sini adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, makanya ketika waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu dibuat oleh iblis, itu direncanakan oleh iblis. Ya, jadi buat teman-teman semua, apa peran iblis dalam agama kita? Tidak ada. Ya, ketika waktu iblis-iblis ini yang datang, ya, yang namanya mengganggu orang di Gerasa. Ini kalau kita lihat ya. Jadi kalau peran iblis itu tidak ada, ya, kecuali manusia itu menjauh dari Allah, ya. Jadi ada orang roh jahat nih, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah Gerasa. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan yang sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dengan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu denganku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jadi iblis di sini melihat Tuhan Yesus saja, iblis langsung tersungkur dan dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, Yesus belum ngapa-ngapain pun, iblis sudah tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Makanya ketika waktu Yesus pun setelah dibaptis, Yesus berpuasa, itu iblis tahu nih ada suara dari surga mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Iblis mau mencobai Yesus. Jadi kalau dalam peran agama, ya, tidak ada setan yang ada kontribusinya dalam agama kekristenan, karena Allah itu kasih. Dan kebenaran itu pasti bertentangan dengan yang namanya dusta. Ya. Jadi orang-orang yang berdusta, maka Allah pun tidak akan mau untuk supaya beserta dia. Ya. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya hal yang namanya kebenaran itu, Roh Kudus itu tidak pernah mengenal yang namanya kesesatan. Jadi kalau segala sesuatu yang sudah tidak lagi bersama Roh Kudus, maka iblis itu bisa datang, bisa pergi kepada teman-teman semua, bisa menghampiri, bisa dirasuki. Teman-teman bisa contoh saja ya, kalau ada orang yang diberikan Roh Kudus setelah dibaptis, dia tidak akan kesurupan. Jadi itu bukan atas dasar apa-apa, tetapi itu memang iblis lah, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mungkin itu dulu, demikian ya, karena tidak ada peran iblis dalam agama kekristenan, karena Kristen adalah kebenaran dan kebenaran itu adalah kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, silakan. Oke, jadi Rusnya langsung bertanya ya, atau Anda mau bertanya dulu silakan, atau gimana? Iya silakan, kita langsung aja, Anda lagi kan. Oke, siap. Yep, tadi saudara-saudara terkasih yang dipilih, dipulihkan. Ketika saudara mata pisau mengatakan bahwa tidak ada peran iblis katanya. Oke, tadi saya selesaikan dulu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana di surah Al-Kahfi ayat 50, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Begitulah sifat iblis, begitulah iblis yang memiliki sifat setan. Lalu bagaimana, pertanyaan saya lemparkan kepada mata pisau, di mana di sini dikatakan di ayat Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 5 mengatakan, adapun ular ialah cerdik. Ini semuanya harus dengar ini, Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
buah pohon dalam taman ini bolehkah makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di mana kita pahami peran ular itu adalah iblis yang menjelma menjadi ular. Oke, disitulah cikal bakal Kristen kami yang namanya dosa waris. Dosa waris turun karena ada yang namanya iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, maka turunlah dosa waris. Next, belum masuk pertanyaan. Pada saat Yesus datang di muka bumi ini mau memutuskan yang namanya dosa waris dengan cara apa? Dengan cara disalibkan. Dengan cara disalibkan. Nah, di mana ternyata ceritanya di dalam Biblos mengatakan bahwa Yesus ini ternyata kabur alias sembunyi. Ternyata di Yohanes 13 ayat 2 mengatakan ketika mereka sedang makan, iblis lagi nih. Iblis telah membiasakan rencana dalam hati Yudas, membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Oke? Pahami dulu penjelasan saya, di mana awal mula manusia turun di muka bumi ini disebabkan oleh yang namanya iblis. Iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, turun dosa waris. Oke, turun dosa waris. Lalu dosa waris ini harus diputuskan atau di apalah namanya itu. Lalu datang yang namanya Yesus. Yesus ini sebagai Tuhanmu. Nah, ketika dia sembunyi, datang Yudas. Yudas dipengaruhi oleh iblis. Sehingga apa? Sehingga Yudas ini menunjukkan di mana lokasinya Yesus. Nah, tadi Anda mengatakan tidak ada peran iblis. Maka silahkan jelaskan kepada saya apa maksud dari ayat, yaitu cikal bakal Kristen adalah bagaimana iblis bekerja. Lantas bagaimana dikatakan bahwa tidak ada peran iblis? Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini kepada saya? Coba nanti Anda bisa jelaskan, karena di Lukas 22 nomor 3 juga mengatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lukas 22 ayat 3. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana iblis memasuki Yudas dan bagaimana Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Lalu Matius 26 ayat 14 sampai 16. Di situ ayatnya menceritakan tentang Yudas yang bersepakat dengan imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus dengan imbalan uang. Yohanes 13 ayat 27. Lalu dikatakan juga di ayat itu bahwa setelah Yudas menerima roti, iblis masuk ke dalam diri Yudas dan Yesus berkata kepada untuk segera melakukan apa yang akan ia lakukan. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada perang iblis, tolong jelaskan atau jawab pertanyaan saya, apa jadinya kalau iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, lalu dulu iblis. Nah, silakan. Baik. Oke ya. Ini agak feedback sih ya. Jadi kalau apa di mute aja nanti. Ya, tadi kita sudah mendengar ya dari Kejadian 3 ayat 5 dan tadi memakai Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 27 ya. Jadi kalau kita melihat ya teman-teman semua, ini ada suatu hal yang namanya mereka berpikir bahwa iblis yang dikatakan di sini karena Yudas kan ya. Jadi ini kalau kita lihat datanya di sini sejak semula ya. Jadi ayat 27 ya tadi ya. Nah, ini sesudah Yesus. Jadi iblis ini memang sejak semula ketika waktu Tuhan Yesus datang ya, iblis tuh tahu bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Makanya mereka mau untuk yang sejak awal Tuhan Yesus diganggu ya dengan sampai 3 kali oleh ular itu.
Ya, begitu juga mereka mau mencoba sama seperti yang Adam tadi. Ya, ketika waktu di Taman Eden. Tetapi karena iblis adalah bapa dari segala pendusta, ya, iblis nih dia nggak punya kuasa apa-apa, teman-teman. Jadi mereka boleh berkata iblis itu punya kuasa, tetapi iblis itu hanyalah bapa dari segala pendusta. Iblis mencoba supaya membuat Yesus ini seperti Adam. Karena Yesus dengan kemanusiaannya, Yesus sama seperti yang manusia rasakan. Karena Yesus itu adil, dia datang sebagai manusia, tunduk juga seperti manusia, datang untuk melayani kita. Yohanes 3 ayat 18, ya, dia datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk melayani kita semua, untuk menyelamatkan, ya. Dan sama juga ketika waktu iblis ini terus mencoba Yesus Kristus, ya, ketika waktu memakai Yudas juga, ya, karena sudah tidak bisa langsung mengatakan kepada Yesus dengan segala dusta bahwa akan menjanjikan segala sesuatu yang namanya dunia ini, ya, dia memakai yang namanya Yudas ini. Makanya Yudas ini dirasuki oleh iblis, ya, kemudian dia merasa bahwa uang ini 30 keping perak ini sangat berharga, ya. Makanya iblis itu nggak tahu masa depan apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus, teman-teman, ya. Ketika waktu ini terjadi, iblis itu berpikir bahwa di hari Jumat itu mereka menang, teman-teman. Dengan membunuh Yesus itu mereka merasa menang, ya. Makanya banyak iblis di hari Jumat yang merasa bahwa kematian Yesus Kristus itu mereka sudah menang. Tetapi dia nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu tujuannya mati untuk pergi ke kerajaan maut dan mengambil kunci kerajaan maut, kemudian bangkit pada hari yang pertama, yaitu hari Minggu, teman-teman. Ya, makanya kita dapat yang namanya keselamatan yang kekal itu dari Tuhan Yesus, karena kita pun beribadah di hari Minggu, karena kita merasakan yang namanya kemenangan di situ. Dipikir hari Jumat ini iblis yang menang. Padahal hari Minggu Tuhan Yesus bangkit dan terangkat ke surga. Dan mereka pikir disitulah kekalahan iblis. Makanya setelah kemudian hari, iblis mau memutarbalikan fakta supaya jangan sampai Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa dia tidak mati. Karena iblis malu di situ, teman-teman. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dan dia malu ketika waktu ternyata rencana Tuhan itu berbeda dengan apa yang ingin dilakukan oleh iblis. Iblis tahu bahwa di hari Jumat itu mereka sudah merasa malu. Ya, Tuhan Yesus itu ternyata bangkit. Anak Allah yang Maha Tinggi itu ternyata tidak tunduk dengan yang namanya maut. Makanya disitulah kita dapat diselamatkan. Yohanes 3 ayat 17, ya. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya, bukan untuk menghakiminya. Ya, bukan untuk datang menghakimi kita semua. Ya, jadi itulah yang Tuhan Yesus rencanakan dalam kehidupan kita. Dia merencanakan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bukan yang namanya iblis ini turut beserta. Tidak ada. Iblis boleh berpikir. Iblis tidak tahu tentang masa depan. Iblis tahu tentang masa lalu, tetapi iblis tidak tahu tentang masa depan. Makanya iblis begitu tidak menginginkan yang namanya suatu hal, Tuhan Yesus itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Nah, beda dengan yang namanya umat-umat dari Islam ini. Coba, kita sudah katakan bahwa iblis itu berdusta, boleh berdusta dalam 3 hal. Saya ingin tahu, ya, dalam bangsa jin ini, ya, ini ya, cepat aja, saya bukakan dalilnya. Apakah si Nabi ini bekerja sama dengan iblis dalam Sunan Abu Daud 35 ketika mereka melarang yang namanya memakai, ya, Sunan Abu Daud 35 aja. Ya, ini apakah si Muhammad ini bekerja sama dengan iblis atau jin atau bangsa jin ketika menyuruh umatnya untuk melarang umatnya melakukan bersih tinja atau cebok tanpa memakai yang namanya tulang, tanpa memakai yang namanya arang. Ya, ini baca aja Sunan Abu Daud 35. Apakah Muhammad melakukan kerjasama dengan bangsa jin atau iblis? Karena Anda tadi sudah mendefinisikan iblis dan bangsa jin itu seperti apa. Dan kita nggak pernah tahu ini bangsa jin ini yang menyesatkan atau gimana. Silakan. Ya, ini Sunan Abu Daud 35 ya. Apakah ini kerjasama? Silakan.
Oke, cek. Saya konfirmasi dulu Sunan Abu Daud dengan istinja batu ya. Konfirmasi ya, istinja batu ya. Oke, langsung saya jawab simple. Rasulullah SAW di situ pada waktu itu adalah di mana dia di padang pasir, padang gurun, dan itu sulit air. Bagi orang-orang yang pada saat itu dia buang air lalu tidak ada air, maka di situ dijelaskan, maka diperintahkan untuk membawa 3 batu. Biar apa? Pada saat nanti ketemu air, dia ingat bahwa oh iya tadi saya belum cebok. Itu sebenarnya ayat itu. Ayat 35 bro. Ayat 35 dibacakan supaya jelas. Iya, intinya kan masalah istinja batu kan? Iya kan? Ya, intinya kan itu. Maka nanti ditanggapi. Ya, jangan dipotong dong waktu saya. Jangan dipotong. Simple sekali. Di situ adalah Rasulullah pada saat itu mengingatkan kepada sahabat agar mereka orang-orang yang tadinya tidak ada air pada saat dia cebok, pada saat dia berak, habis BAB tidak ada air, mereka diingatkan untuk mengantongi 3 batu agar apa? Suatu saat nanti ketika perjalanan menemukan air, mereka bisa cross check, yaitu apa? Ketika dia mengantongi berarti dia ingat kemarin atau tadi saya belum cebok, maka baru dia boleh cebok. Itu sebenarnya, sesimpel itu jawabannya. Oke, saudara-saudara terkasih, saya tanggapi jawaban yang tidak ada jawabannya. Saya bertanya, sebenarnya gampang sih. Kan tadi narasi Anda yang saya dengar ada tidak ada peran iblis. Coba bayangkan kalau nggak ada iblis, Tuhanmu nggak disalibkan. Tuhanmu nggak menyelamatkan siapa-siapa. Coba kalau nggak ada iblis, nggak ada dosa waris. Itu gitu loh. Itu aja. Lalu dimasuk-masukin tentang dusta apa segala macam, dusta karena pendusta kemenangan hari Jumat atau apa segala macam. Bung, ingat Bung, Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Itu kata Paulus. Dengan ini kali ya, ini. Nah, ya kan? Coba. Di sini dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Maka jelaskan lagi, tambah lagi PR-mu. Jelaskan kata Paulus ini kenapa ini? Ini kata Paulus loh. Kenapa dia harus ketika kebenaran Allah oleh dustanya? Katanya iblis pendusta. Iblis adalah raja pendusta atau apalah itu istilahnya. Nah, coba jelaskan itu. Karena kalau Anda mengatakan bahwa iblis itu tidak ada perannya dan lain-lain, nggak apa-apa. Anda menjelaskan jauh sekali karena kasih karunia-Nya Yesus menang atau apa segala macam. Bukan itu saya tanyakan. Bukan itu. Peran iblis agamamu ada. Peran iblis dosa waris itu ada. Itu. Nah, coba jelaskan kepada saya bisa tidak gitu. Biar ada runutannya. Jadi minimal jujur bahwa oh iya benar Kristen itu ada karena adanya kerja iblis, karena iblis lain bekerja. Entah itu iblis nanti salah paham, kecewa atau apapun itu bodoh amat. Yang penting kan iblis, kan begitu. Nah, saya ulangi lagi jawabannya tadi. Kalau masalah cebok itu apapun itu, yang saya langsung katakan pada saat itu air nggak ada. Pada saat perjalanan jauh tidak ada air di padang gurun, kan kadrun nih ya kan, kadrun ya kan di padang gurun. Ya kan? Nah, tidak ada air, yang buang air pada saat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengkantongi 3 batu. Jadi nanti kalau sudah ketemu air, baru lihat nih. Oh iya ternyata dia belum cebok. Gitu kata Rasulullah. Seperti itu tujuan dari hadis itu. Tetapi coba Anda jelaskan bagaimana. Ketika Anda mengatakan, oke, memang Kristen itu ada karena peran iblis yang begitu sempurna. Peran iblis yang begitu sempurna karena ingat, iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, maka turunlah yang namanya dosa waris. Yesus datang menebus dosa waris karena kedagingannya, dia ketakutan. Tetapi kenapa ketakutan itu bisa ditemukan? Dengan cara iblis lagi nih yang bekerja nih. Iblis yang membisiki Yudas. Sehingga apa? Sehingga Yudas menjual Yesus dengan perak emas. Tepuk tangan buat Tuhan. Begitu. Maksud saya, ada tidak entitas di luar iblis yang berperan penting? Adanya Kristen dari konsep-konsep ini. Karena raja pendusta, Roma 3 ayat 7. Begitu. Silakan saudara.
Oke ya. Baik. Ya. Jadi ini memang kalau sulit ya, kalau memang ada iblis dalam peran agamanya, ya pasti dia akan mencoba untuk supaya menyamanyamakan. Jadi dia coba untuk supaya kita juga ada peran iblis dalam agama. Kita tidak ada yang namanya peran iblis. Jadi ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, di situ mau iblis siapapun yang mau mencoba untuk masuk merasuki iblis, masuk merasuki Yudas, iblis coba untuk segala cara. Karena tadi saya sudah bilang, iblis itu langsung mengganggu yang namanya Tuhan Yesus ketika waktu Yesus langsung dibaptis. Dia dibawa diperlihatkan di seluruh dunia ini. Kamu akan mendapatkannya karena kerajaan dunia ini sudah diberikan kepada yang namanya iblis ketika waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kalau dibilang bahwa peran iblis itu tidak ada, ya memang tidak pernah ada dalam kekristenan. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, kalau ada hal yang tidak benar, itu berasal dari iblis, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mereka yang telah melakukan pembunuhan terhadap manusia sejak awal. Makanya tidak ada iblis dalam kekristenan. Kalau yang namanya mau ditambahkan, lu aja yang berpikir karena lu memang bersama-sama dengan iblis. Kalau di sini dikatakan tadi dia mencoba membuat framing dengan kata-kata Paulus ya. Kita buka dalam Roma ya. Kemudian di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini mudah sekali membaca hal seperti ini. Tetapi jika di mana di situ jika artinya dia berretorika. Dia sedang membahas suatu hal agar kalau kalian jika jika kebenaran oleh Allah dustaku semakin melimpah. Ini jika teman-teman. Jadi apakah itu memang terjadi? Kalau kata jika aja Anda nggak ngerti makanya berat. Ya, ini Paulus berretorika, makanya dari ayat 4 itu dikatakan sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah benar dan semua manusia itu pembohong. Sebab ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ya. Jadi tidak ada yang namanya di sini Paulus itu pembohong. Mana pembohongnya? Makanya kalian ini diajarkan untuk berdusta dalam 3 hal. Masa ngomong seperti ini aja? Baca ini aja, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan. Tidak ada. Kita buka dalam 2 Petrus 2 ayat 15. 16 ya. Nah, ini mana nih? Tadi. Oke, ini karena kita membuang waktu. Ya, jadi nanti itu sudah terjawab ya kalau untuk hal seperti itu karena 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16 ya. Jadi kalau saya ini kalau bertanya terus dia seenak jidatnya ngomong tentang bersih tinja dengan 3 batu ini, dia nggak menjawab apa-apa, ya. Dia nggak ngomong apa-apa. Di mana di sini hubungannya dengan 3 batu? Di sini Sunan Abu Daud mengatakan, telah datang utusan dari bangsa jin kepada Muhammad. Nih baca. Baca dek, ya Allah, ini gimana sih? Utusan dari bangsa jin, seraya wahai Muhammad, laranglah umatmu karena sesungguhnya Allah wa ta'ala menjadikan rizki bagi kami. Ini Allah memberikan jin dan iblis itu juga rezeki. Dan Muhammad bekerja sama dengan iblis untuk melarang umatnya ya dengan cebok, jangan cebok pakai yang namanya arang. Apakah di sini di dalam keislaman memang ada kerjasama antara bangsa jin dengan yang namanya Muhammad, dengan yang namanya iblis? Karena kalau kita membaca dalam suatu hadis ya, di sini kalau dikatakan bahwa nih ya,
setan itu udah masuk Islam. Apakah setan ini, ntar kita buka ini, Sunan Nasai 3898, ya. Ini kan ada setan masuk Islam. Apakah setan ini? Nah, saya mencari Rasulullah SAW, kemudian, ya, memasukkan tanganku pada rambutnya, kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu setanmu, kemudian saya katakan, apakah beliau memiliki setan? Beliau bersabda, benar, tetapi Allah telah membantuku menundukkan sehingga ia masuk Islam. Apakah setan yang dikatakan dalam Sunan Abu Daud ini sudah masuk Islam juga? Jadi apakah memang ada kontribusi besar antara iblis dan setan di dalam agama Anda? Ini ya, baca nih Abu Daud 35 supaya paham ya. Jangan sampai menjawab cebok dengan 3 batu, tidak ada hubungannya. Apa ini? Kita lagi ngomong tentang yang namanya kontribusi Islam nih, termasuk larangan sunnah Nabi nih. Apakah itu termasuk larangan dari iblis juga? Paham nggak? Nih ada iblis meminta larangan, tolong dibaca, jangan asal-asal ngomong. Saya kalau diskusi nggak nyambung kayak gini berat loh ya. Nggak ada hubungan dengan 3 batu. Ini ada kata larangan. Larangan untuk Muhammad. Makanya hadis-hadis Muhammad ini kerjasama dengan iblis atau tidak. Belum puas? Ini paham nggak sih? Boleh sekarang saya? Iya, nafsu sekali ya bapak-bapak. Iya, ampun. Mari kita baca Sunan Abu Daud, di mana dikatakan di situ nomor 35, dia berkata, ya kan? Dengarkan, dia berkata, telah datang utusan dari bangsa jin. Hah? Bangsa jin? Coba kita lihat di dalam Al-Quran dijelaskan tentang jin ini apa? Setan juga dapat menjadi sebutan bagi bangsa jin. Loh, kok setan juga merujuk kepada bangsa jin? Maksudnya gimana? Oh, ternyata ada dalam Islam. Jin, antara jin, iblis dan setan. Saya jelaskan ya biar pinter. Makhluk jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api, memiliki kebebasan untuk memilih antara iman dan kufur. Seperti halnya manusia, sebagian jin beriman dan menjadi muslim, sebagian lagi kafir dan menjadi setan. Ternyata jin itu bukan sesuatu yang buruk di dalam Islam, harus dipahami dulu ternyata. Bagaimana dia bisa buruk? Mari kita lihat. Iblis. Oh, iblis ada penjelasannya dalam Islam. Ternyata dalam Islam itu iblis merupakan pemimpin dari golongan jin yang durhaka. Oh, ternyata iblis. Mari kita lihat Abu Daud. Telah datang utusan dari bangsa jin. Oh, yang datang bangsa jin, nggak masalah. Nggak masalah kalau bangsa jin yang datang. Alhamdulillah bukan iblis yang datang. Kan begitu saudara-saudara. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gitu cara ngejelasinnya. Paham ya abangnya? Masya Allah, abang ini ganteng kali. Untung Anda mengatakan di situ jin bukan iblis. Jadi maupun Nabi Muhammad, manusia, jin adalah makhluk Allah, sama-sama makhluk yang diciptakan, tetapi bisa dua-duanya memiliki yang namanya sifat, yaitu sifat iblis dan setan. Begitu saudara-saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Gitu menjelaskannya. Jadi jangan terfokus, karena begini, kalau Anda mau selalu memahami, kalau Anda di agama Anda ketika iblis udah, kalau jin buruk, iblis buruk, semuanya buruk, memang. Tapi dalam Islam, jin itu adalah ciptaan Allah. Jin itu adalah ciptaan Allah. Kalau iblis itu adalah sifat. Oke? Iblis itu adalah makhluk, dedengkotnya jin. Iblis itu dedengkotnya jin yang bersifat setan gitu, yang menyesatkan umat manusia. Begitu saudara. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa iblis itu tidak ada perannya, ya kasihan lah iblis gitu loh. Jujurlah sedikit. Sudah 2 saya diskusi dengan debater Kristen, semua mengakui bahwa memang betul. Jadi ada ngeles-ngelesnya dikit, tapi Anda berperan mengatakan bahwa iblis tidak berperan penting dalam Kristen. Jangan dong, ntar disamber sama iblis yang ngeri. Ingat, karena iblis ada yang namanya dosa waris. Karena iblis ada yang namanya penebusan dosa.
Kalau iblis nggak ada yang namanya dosa waris. Kalau iblis nggak ada yang namanya penyaliban. Itu sesuatu yang harus kita pahami. Wahai saudara-saudara terkasih yang utamanya Kristen, pahami. Yang mengawali namanya dosa waris itu iblis. Tidak ada konsep ketuhanan di luar Islam kecuali Kristen yang memiliki konsep awal mulanya dari Adam, dosa waris. Kenapa nih Tuhan bisa menjadi manusia? Karena kasih karunia Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya sehingga bla 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 bla. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena apa? Karena iblis yang berbuat sesuatu lalu turunlah dosa waris. Lalu apa? Lalu iblis yang menunjukkan tempat kedagingan Yesus yang ketakutan disalib. Yesus manusia biasa, iya, dia juga Tuhan, dia juga Nabi, dia juga Rasul, kata-kata debater yang lain tuh. Ya kan? Tetapi kemanusiaannya takut disalibkan. Maka dari itu dia yaitu Yesusmu, Tuhanmu takut. Lalu datanglah yang namanya Yudas. Siapa yang mendatangkan Yudas? Sibilisis lagi nih yang mendatangkan. Begitu. Lalu dikatakan oleh karena dustaku semakin melimpah kemuliaannya. Tiba-tiba Paulus berretorika. Apa sih bang? Ini kan bahasa Indonesia gitu loh. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaannya, ini Paulus mau bohong, ini mau berdusta, dan dia kecewa karena kenapa harus dihukum lagi sebagai pendosa gitu. Ya silakan ditanggapi saudara. Terima kasih banyak Abang Mata Pisau. Gasken. Baik. Ya, jadi saya kira ya kalau hal seperti itu Anda sudah mengakui bahwa iblis juga beserta Anda, ya karena iblis adalah pendusta, ya kita sudah jelas ya. Makanya di dalam keislaman itu kita tidak perlu lagi ngomong tentang buka dalil. Iblis itu memang kita udah ajaran yang berbeda, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau Anda sudah mengakui bahwa iblis itu sudah masuk Islam seperti yang dikatakan tadi. Ya setan udah masuk Islam, artinya kita nggak perlu debat lagi. Kalian sudah bersama-sama dengan iblis. Setan udah masuk iblis, setan udah masuk Islam, ya udah. Kita udah berbeda. Jadi apalagi yang Anda harapkan dari diskusi ini? Karena Anda sudah mengakui, karena Kristen tahu bahwa setan itu kerjanya hanya berdusta. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dan kalian pun sendiri mengiyakan boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat apa-apa. Kita nggak pernah mengakui iblis itu terlibat dalam agama kita. Iblis itu diusir oleh setan tadi di roh jahat ya. Lukas 8 ayat 28. Jadi ngapain kita harus diskusi lagi kalau Anda sudah mengakui bahwa peran iblis dalam agama Anda. Makanya iblis adalah bapa dari segala pendusta, ini sudah benar. Ya, kalau kita lihat di dalam Sahih Muslim ya. Ini 5032 ya. Jadi di sini ini jangan sampai Allah pun adalah iblis loh, ya. Jadi kita lihat di sini coba. Nah, ya ini langsung dibacakan aja cepat. Ya. Rasulullah SAW sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, mengirim bala tentara setan nih. Coba kita lihat lagi nih. Ya, ada iblis di atas air ya. Jadi ini Muhammad tahu iblis itu ada di atas air. Coba kita lihat di dalam surah Hud ayat 11 ayat 7 ya. Coba kita lihat ya teman-teman semua, ini izin dikit ya, kan? Tetap aja bicara, saya tetap dengar. Tetap aja bicara, saya tetap dengar. Oke ya. Jadi teman-teman lihat, sesungguhnya singgasana iblis mengirim bala tentara setan ya. Ini iblis di mana? Di atas air. Surah Hud 7 teman-teman. Ya. Nih. Dialah ini Al-Qur'an ya. Jadi teman-teman jangan berpikir ini iblis di dalam. Allah sendiri pun bersemayam di atas air teman-teman. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy di atas air. Arsy itu kursi.
Hud 7 hubungannya dengan iblis pun sama-sama. Ya, ini dalam Sahih Muslim jelas. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Teman-teman baca aja yang simpel aja. Jadi makanya kalau kita sudah berbeda, Anda dengan yang namanya iblis, Anda pun saya kira dari tadi sudah sama lah ya. Menyatakan bahwa apapun yang Anda lakukan pasti bersama-sama dengan iblis. Boleh berdusta ya dalam 3 hal. Dan ajaran Anda pun itu berbeda dengan saya ketika dengan berdustanya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Itu dusta. Secara fakta sejarah, bangsa Israel yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga menerangkan hal yang sama. Orang Tacitus, ya Basilides, menerangkan hal yang namanya Yesus mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Satu-satunya yang mengarang cerita ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, bangkit, dan terangkat ke surga hanya di dalam Islam. Jadi sama aja nih ya, kita baca aja sih sesimpel ini. Sahih Muslim 5032 ya, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Ini Allah pun sama teman-teman ya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan di atas air. Ini singgasananya, arsinya di atas air. Surat Hud ayat 7. Jadi kalau kalian kerjasama dengan iblis ya sudah selesai. Apalagi yang kalian bisa mau sampaikan, kita udah berbeda. Apalagi yang bisa kita harapkan dari yang kalian mengharapkan iblis, Allah berada di atas air, iblis berada di atas air. Jangan-jangan iblis ini adalah Allahmu. Ya, jadi baca Sahih Muslim 5032 dan Hud ayat 7 ya, surah Hud QS 11 ayat 7. Jadi kita memang berbeda, Tuhanmu berbeda, Tuhan saya berbeda. Kita berdasarkan kebenaran, Anda berdasarkan dusta. Silakan. Ya, tidak apa-apa teman-teman, santai. Kita bisa di sini melihat yang namanya kebenaran itu seperti apa. Begitu dia sudah nggak tahu nih mau kemana, udah bingung. Saudara, saya sudah paham bahwa akan Anda melarikan kepada apa? Kepada ranah keimanan, di mana di surah Hud itu dijelaskan tentang arsy Allah. Arsy Allah itu dijelaskan itu ranah keimanan di dalam Islam. Tidak ada yang berani untuk mengoprek-oprek atau menafsirkan secara lantang atau tanpa ilmu dasar. Itu ranah keimanan. Sama halnya setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang melihat Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa? Itu ranah keimanan di dalam bahas lintas agama. Gitu loh. Bung, itulah Islam. Islam itu memiliki yang namanya yang namanya metode pembelajaran. Islam itu memiliki yang namanya metode pembelajaran yang baik dan benar. Ada yang namanya disiplin ilmu. Jadi tahu bedanya mana iblis, ya kan? Mana iblis, mana setan, mana jin. Gitu. Jin beda, iblis beda, setan beda. Beda bung, gitu loh. Nggak apa-apa Anda mengatakan segala boleh berdusta tapi dalam kebenaran. Kalau benar, akui aja dulu nih. Akui dulu nih, susah banget sih ngakui. Bahwa kalau nggak ada iblis ya agamamu nggak ada, selesai. Tapi nyatanya iblis perang utama. Kenapa harus malu? Perang utama itu iblis. Iblis adalah sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Iblis adalah malaikat yang berkhianat, lalu iblislah kejahatan itu ada. Iblis menciptakan kejahatan, Tuhanmu menciptakan kebaikan. Tuhanmu tidak maha pencipta karena bukan dia yang menciptakan kejahatan. Iblis juga tidak maha pencipta, tapi dia cuma bisa menciptakan kejahatan. Sama-sama alfa omega enggak tuh? Iya kan? Ya kan? Iblis juga menciptakan, Tuhan juga menciptakan, sama-sama mencipta. Kan begitu datanya. Saya rasa Anda tahu data itu, ya kan? Jadi kalau mau dibawa, maka dibaca. Di sini Bung dikatakan utusan dari bangsa jin. Gak ada masalah. Makanya kita kembali ke disiplin ilmu. Al-Quran memiliki bahasa sendiri. Iblis itu bahasa apa? Bahasa apa Bung?
Iblis itu bahasa Arab, makanya kalian tidak mengerti. Jin itu bahasa Arab, makanya kalian tidak mengerti. Itu bahasa Al-Quran kami yang kalian colong, yang kalian rampok. Sampai kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, Ruh Kudus, malaikat, salib, semua kalian rampok. Maka dari itu kalian tidak mengerti apa artinya semua itu. Begitu. Makanya kalau mau berbicara jangan mengatakan jin. Kalau di situ dikatakan yang kamu jelaskan tentang hadis bahwa iblis meletakkan singgasananya, itu sudah ada penafsirannya. Ada ulama yang menafsirkan bahwa di situ dikatakan lautan singgasananya iblis. Enggak masalah. Jadi beda konsep. Tentang jin tentang jin yang membangun istana apa segala macam, itu sudah ada penafsiran yang tersendiri. Maka dari itu saya tidak masuk di ranah itu. Karena apa? Karena ranah keimanan di dalam Islam harus dipahami dulu, tidak sembarangan dijelaskan. Cuman beda kalau bahasa Indonesia. Al-Quran memiliki 16 tingkat ilmu. Ilmu paling dasar, ilmu nahwu sorof, memahami yang namanya balago, tajwid, tanda baca, harokat, panjang pendek, tanda baca. Kalau cuma mau baca Tuhan begini, kan tidak begitu, Salahuddin Wahid. Jadi sudah beda, sudah apa? Ya memang sebenarnya beda. Kalau tidak mau kita bahas tentang ini, maka ambillah istilah-istilah agama darimu. Gitu loh. Ambillah istilah-istilah agama darimu, dari bahasa Yunani, dari bahasa ini, dari bahasa ini. Sedangkan iblis itu di dalam agamamu dijelaskan itu bahasanya dia bolos. Jauh kali. Bahasa Yunani itu dia bolos. Kenapa tiba-tiba jadi iblis di kitabmu? Dari mana bahasa itu? Makanya kalian gak paham apa bedanya jin, setan, dan iblis. Begitu saudara. Maka saya bingung gitu loh. Tinggal jawab aja dulu bagaimana tentang Roma, bagaimana. Jangan merujuk kepada situ, kemana-mana. Iya, memang betul. Karena ada yang namanya disiplin ilmu. Bukan bukan iblis yang datang, tetapi jin. Begitu saudara. Ya silakan, kalau memang sudah mau statement akhir atau apapun itu silakan. Habis itu ditutup, silakan. Oke ya. Ini berarti terakhir saya menjawab ya, nanti baru kesimpulan ya. Siap. Anda silakan 10 menit sampai kesimpulan. Sudah, setelah ini Anda nanti kesimpulan. Ya, jadi saya sudah jelas menerangkan dengan data. Entah itu Anda menafsirkan ya. Buktinya Anda tidak tahu menafsirkan itu apa. Ya, jadi kalau kita tanya, mereka bilang, oh ada yang lebih tahu. Kita juga nggak bisa menafsirkan. Jangan-jangan nabimu sendiri juga tidak tahu apa yang sedang dikatakan. Karena dia juga nggak tahu tuh apa yang disampaikannya ya ketika waktu dikatakan ini tadi. Karena dia juga pernah sempat mengatakan di situ kan. Di sini iblis ya telah mengutus engkau. Ini surah Al-Hijr ayat 39. Sini, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, jadi ini jelas ya. Kalau di sini telah disesatkan, Allah tuh telah membuat iblis sesat. Mereka juga semuanya ikutan sesat. Dan mereka kerjasama dengan iblis. Jadi kalau kita mau ngomong lagi tentang suatu hal yang namanya hal-hal yang berkaitan lagi, terus dia bilang tadi, ini kita nggak tahu ini ranah keimanan. Ranah keimanan siapa? Nabimu itu kalau dikatakan bahwa seorang yang berpendidikan, tidak. Dia mau menafsirkan siapa? Siapa yang ulama, siapa yang menafsirkan berbeda lagi? Ya. Jadi di sini kita tahu bahwa iblis, ya, kita sudah tahu nih bahwa iblis, ya, ada di atas air dan Allahmu bertahta di atas air. Ya, selama kalian nggak bisa bantah mau menafsirkan apapun ranah keimananmu, silakan saja, sama juga seperti kau membaca kitab kami. Ya, mau mencoba untuk mengatakan iblis turut serta dengan hal-hal yang seperti itu, tidak ada. Ya, jadi iblis di sini kalau kita buka dalam hal-hal seperti ini,
Anda mengatakan apapun dalam kitab kami, tidak ada yang namanya keterkaitan iblis dalam agama kami. Karena kami sudah fix, kami nyata, kebenaran itu adalah absolut, mutlak. Ya, tidak ada keterkaitan antara iblis dengan yang namanya Tuhan kami. Tidak ada segala apapun yang namanya kebenaran itu harus makanya dalam kekristenan itu katakan ya jika itu benar, katakan tidak jika itu salah. Tidak ada yang ambigu, tidak ada yang namanya mengajarkan peperangan. Kasih itu di atas segala-galanya karena kita hidup supaya seperti di surga. Ya. Jadi kalau Anda mau menjelaskan ngelontang-ngelantung, ada iblis, ada jin, ada yang namanya setan, ada pangeran iblis, itu Anda dalam keimanan Anda silahkan aja. Ya. Pada intinya kita nggak mengenal dalam keimanan kami hal-hal yang namanya seperti itu. Entah iblis masuk surga nanti terus dia kawin sama bidadari. Tidak ada dalam kami, nggak mungkin dalam surga itu bersatu dengan iblis, jin, mau apapun itu. Kalau Anda bilang iblis masuk surga, setan masuk surga, terus mereka ketemu bidadari, apakah mereka ini nanti juga kawin sama bidadari? Seperti yang dikatakan di dalam surah An-Naba ayat 33. Nih kalau setan udah masuk Islam, apakah dia juga dapat surga nanti bidadari surga? Nah ini kan kita juga aneh bin ajaib karena kita nggak akan mungkin bersatu dengan yang namanya iblis di surga. Ya, apakah mereka itu sudah dikutuk terus nanti tiba-tiba masuk surga bersama-sama kita? Kita nggak pernah mau kok. Makanya kalau seandainya Anda sudah bersekutu dengan iblis, dengan jin, ya sudah, kita sudah selesai. Kita punya Tuhan yang berbeda. Kita punya suatu hal pendapat yang berbeda. Kita punya Tuhan yang berbeda. Anda punya Tuhannya yang namanya Allah. Ya, ketika Muhammad mengatakan bahwa aku diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah, kami mempunyai Allah yang hidup dan kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau itu sudah berbeda, kita nggak akan memaksakan. Kalau Anda sudah mengatakan, ya nanti di surga pun Anda akan ketemu iblis, Anda akan ketemu yang namanya bidadari surga dan iblis juga akan punya bidadari surga. Ya sudah selesai dong, ngapain kita mesti debat lagi tentang suatu hal. Yang penting Anda tahu bahwa iblis turut bekerja dalam keimanan Anda. Tidak dengan kami, dan Anda tidak bisa Anda paksakan bahwa iblis itu mau bersama-sama dengan kami. Tidak ada dikatakan bahwa setan iblis itu masuk surga. Tidak ada. Jadi saya kira demikian itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke kesimpulan. Silakan. Langsung aja kesimpulan 10 menit. Saya tunggu nggak apa-apa. Ya, nanti silakan. saya terakhir. Silakan Anda Tadi aja. saya pembuka. Oh, saya lagi. Iya nggak apa-apa. Silakan. Baik. Kalau gitu ya saya langsung tutup aja. Jadi kita harus tahu teman-teman bahwa di dalam keimanan kita kebenaran itu harus absolut. Ya, ketetapan Allah itu ya dan amin. Kita nggak bisa mengatur-ngatur tentang ketetapan Allah. Sekalipun iblis adalah bapa dari segala pendusta, maka dia adalah bapa dari segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44 tadi jelas sudah menerangkan ya, bahwa kita tidak akan bersekutu dengan iblis. Iblis itu adalah musuh kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari yang namanya iblis. Dan tidak ada di dalam dunia ini bahwa nanti iblis masuk surga, setan atau jin itu masuk surga bersama-sama kita. Sekali lagi tidak pernah ada di dalam kekristenan bahwa nanti akan ada yang namanya iblis masuk surga, setan atau apapun masuk surga bersama-sama kita. Dia datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan kita manusia. Ya, jadi bukan untuk yang namanya menyelamatkan iblis atau bersama-sama dengan iblis. Dia aja melihat ketika waktu ada iblis di situ. Tolong di mute dikit bro, karena agak feedback nih. Ya, jadi kita kalau dikatakan bahwa nggak pernah ada surga yang bersama-sama dengan iblis. Kalau mungkin di dalam agama seberangnya itu mereka iblis juga bisa masuk surga. Kita menolak hal seperti itu. Dan kita tidak percaya bahwa nanti iblis akan bersama-sama dengan kita di surga. Kebenaran itu harus absolut. Ketetapan Allah itu ya dan amin. Makanya kita tidak pernah diajarkan untuk yang namanya berperang. Kita tidak pernah diajarkan untuk yang namanya berdusta. Dalam 10 perintah Allah, ketetapan Allah itu dia nggak lagi harus direvisi atau segala macam teman-teman. Dia ya dan amin.
Makanya segala sesuatu ketika waktu kita melakukan segala perbuatan itu, kita harus tahu nih, ya, apa itu benar, apa itu suatu hal yang memang bertentangan dengan yang namanya Allah. Ya, mereka yang berkata dusta, itu kita tidak dapat benarkan lagi, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman semua, ya dimanapun kalian berada, percayalah, hanya ada satu Tuhan yang benar. Ya, kita tidak menginginkan yang namanya Tuhan kita sama, tidak. Tetapi kita menginginkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, yang melayani kita lebih dahulu, sama seperti orang kita melayani kita ketika waktu kita masih kecil, dan kemudian kita mengerti untuk mengetahui bahwa Dia mengasihi kita. Itu bukti nyata Tuhan yang nyata, Tuhan yang mengajarkan kasih-Nya kepada kita semua. Bukan mengajarkan tipu-tipu, bukan mengajarkan dusta, tetapi segala sesuatu yang mengajarkan hal yang baik. Karena kita akan hidup bersama dengan Dia di surga nanti. Gak mungkin di surga itu ada dusta, gak mungkin di surga itu ada zina. Karena Dia menginginkan seperti yang terjadi dalam kerajaan surga. Dia datang ke dunia ini seperti yang kita katakan, ya. Ini Yohanes 8 ayat jelas, ya. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang dari surga. Bukan batu yang dari surga, tetapi firman yang menjadi manusialah yang menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Jadi teman-teman semua mulailah berpikir dengan baik, siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang memang datang untuk menyelamatkan kita, daripada iblis pendusta, ya, yang tidak menginginkan bahwa Yesus itu tidak ada. Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, tetapi langsung dia, itu semua adalah dusta. Ya, iblis yang namanya konspirasi iblis, dia itu tidak tahu tentang masa depan, teman-teman. Ya, iblis nggak pernah tahu tentang masa depan, tetapi iblis tahu tentang masa lalu. Ya, makanya ketika waktu hal yang sudah terjadi, ya iblis merasa harus berkonspirasi dengan manusia, dan tiba-tiba saja ada orang yang mengatakan dusta. Itulah iblis, ya, bapa dari segala pendusta. Dan mereka harus tahu malu bahwa segala sesuatu yang namanya dusta itu berasal dari iblis. Tidak ada kata lain selain dari pendusta. Karena dialah yang membuat manusia mati sejak awal. Tidak ada yang namanya kolaborasi dengan iblis. Kita tidak yang namanya bernegosiasi dengan iblis. Iblis itu adalah musuh kita. Demikian teman-teman semua, saya kira ini penyampaian saya. Mulailah untuk berpikir, mulailah untuk berhikmat, karena kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan untuk berpikir. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian saya sampaikan kesimpulan saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, terima kasih. Saya tutup closing statement. Tadi saya pembuka, saya yang closing. Terima kasih. Mata pisau. Jadi kita kesimpulan dari diskusi ini bisa kita belajar bagaimana kita memahami di setiap diskusi, bukan ada tendensi kebencian, tetapi bagaimana kita membuka akal pikiran kita sebagai manusia. Oke. Ya, saya ulangi. Kesimpulannya adalah saya hanya merujuk kepada satu pertanyaan sama seperti yang lain-lain. Bagaimana kita memahami yang namanya diskusi lintas agama, kita membuka akal pikiran kita secara rasional, secara berpikir, secara memilih dengan objektif untuk memahami bahwa yang namanya Tuhan sesungguhnya seperti apa, kita mempelajarinya. Kenapa bisa, untuk apa, dan supaya apa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan menunjukkan kekuasaannya, di mana di surah Al-Fusilat ayat 53, kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, sehingga benar kebenaran Al-Quran itu nyata di dalam diri. Nah, kalau kita diskusi juga kan bisa dibahas, ya, dilihat seperti apa, bagaimana kebenaran itu seperti apa, kita melihat tentang kebenaran, dusta dan lain-lain, di mana tadi kita membawa bahwa Paulus sendirilah yang menyatakan bahwa tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi lagi sebagai pendosa. Lalu di bawah juga tentang iblis, iblis adalah yang pembawa batu dan menjadi Tuhan, dan saya bacakan ayatnya bahwa Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung,
perisaiku tunduk ya, pokoknya begitu. Silahkan kalian baca semua 2 Samuel 22 nomor 3, di mana dikatakan Allahku gunung batuku. Ternyata ada juga gunung batu. Dan juga satu hal yang harus kita pahami dalam diskusi itu, di mana pertanyaan itu hanya menginginkan jawaban, yaitu bagaimana peran iblis. Tetapi dalam diskusi itu memang Islam boleh berbohong dalam 3 hal, tetapi harus ada dasar ilmunya bagaimana kita memahami. Tetapi kalau Kristen boleh berbohong dalam segala hal, walaupun memang jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan datang karena perilaku iblis dan Tuhan bisa disalibkan karena perilaku iblis, maka itulah kenyataan. Tetapi mungkin saudara mata pisau tidak mau mengakuinya karena mungkin lumayan berat untuk diakui, maka itulah kenyataan yang bisa kita pahami. Bahwa apa? Coba kita berpikir, buka akal pikiran. Bayangkan kalau tidak ada iblis, agama saya tidak ada. Karena apa? Coba lihat bagaimana caranya dosa waris itu turun, konsep yang namanya Tuhan, lalu Tuhan disalibkan. Begitulah namanya ketika iblis membuat kesesatan. Bagaimana tentang setiap ajaran-ajaran di voting dengan angkat tangan, itu semuanya tentang sejarah. Tetapi bagaimana ketika lari yang namanya kepada kepada ayat-ayat tentang bidadari tadi ya, tetapi dikatakan di dalam ada kitab juga mengatakan, siapakah di antara keduanya orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pesundal yang lebih dulu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita keluar dari konteks untuk mencari kesalahan memang banyak, tetapi yang namanya diskusi kita harus berfokus kepada apa yang kita mau diskusikan. Jangan lari kemana-mana agar bisa kita pahami peran iblis dalam agama masing-masing. Alhamdulillah qadarullah, di mana ternyata di Al-Quran dijelaskan jin itu adalah ciptaan Allah, iblis itu adalah raja dedengkotnya setan, dan setan itu adalah sifat. Maka dari itu alhamdulillah saya semua menjawab dengan dikatakan di mana Nabi Muhammad SAW berkata telah datang utusan dari bangsa jin. Alhamdulillah ternyata yang datang itu bukan iblis, tetapi yang datang itu jin. Tetapi ingatlah, sekali lagi saya sampaikan, yang datang kepada yang namanya Hawa untuk menggoda Hawa agar Adam tergoda, yaitu iblis. Lalu turunlah yang namanya dosa waris, sehingga dosa waris ini harus diputuskan oleh Tuhan. Lalu Tuhan datang dengan kedagingannya, tetapi ternyata dia donatur, kedagingannya itu takut dan dia sembunyi. Lalu datang Yudas yang dipengaruhi oleh siapa? Silahkan dijawab sendiri. Maka buka cakrawala pemikiran kita. Kita harus menjadi rasional dalam berpikir. Kita harus menjadi orang yang betul-betul objektif dalam belajar. Karena tidak ada satupun orang Islam yang murtad mengatakan bahwa saya menemukan kebenaran di dalam Bible. Tetapi alhamdulillah semua yang ada dalam TikTok ini yang namanya orang-orang mu'alaf, mereka rata-rata cerdas dan luar biasa. Jauh lebih cerdas di atas saya, karena mereka mendapatkan kebenaran dengan mencari kebenaran itu di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu. Itulah qadarullah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Mata Pisau, sehat selalu. Sampai jumpa di waktu-waktu berikutnya. Baik, see you next time juga ya. Nanti kita see you next time. Siap. Kadang-kadang saya lucu kalau yang seperti ini. Jadi kalau sudah mengakui ya kita mau ngapain lagi? Dia buka sendiri, dia mau minta supaya saya mengakui. Gimana sih cara diskusi kalian ini? Udah closing statement masih nyinggung agama orang. Mau fight ya kita fight lagi sebenarnya sih, tapi udahlah ya.